Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang yaitu jadwal pembelajaran Bapak ya, yaitu prakarya atau TIK. Oke, sebelum itu Bapak akan memperkenalkan gimana sistem pembelajaran Bapak dan perkenalan Bapak ya. Oke. Ini kontrak belajar dan program penilaian yang Bapak jalani ya. Ini kehadiran yaitu 50%. Kenapa? Karena dengan kehadiran 50%, kalian sudah mampu hadir dan memahami apa yang Bapak terangkan, seperti itu. Yang kedua, perilaku dan sikap 30% minimal baik ya. Dimana di sini Bapak melihat dari gimana kalian menyikapi pelajaran Bapak dan gimana kalian mengomentari nanti apa yang Bapak terangkan, seperti itu. Di sini Bapak nilainya dari gimana kalian memperhatikan dan apa yang Bapak ajarkan, seperti itu. Lalu tugasnya yaitu 20%. Di sini Bapak belum ada atau menugaskan kalian untuk mengerjakan tugas ya. Di sini kalian hanya memperhatikan dan mengikuti pelajaran Bapak dulu ya, yang Bapak terangkan nanti. Nah, di sini karena belum ada tugas, nanti pertemuan 1 itu materi, pertemuan kedua materi juga, pertemuan 3 materi, baru setelah itu Bapak kasih tugas, seperti itu. Nah, di sini KKM-nya yaitu 74. Itu kriteria penilaian ya. Penilaiannya 74 itu untuk C dan 85 itu untuk B dan 92 itu untuk A. Remedialnya ini cuman mudah ya, mengikuti kuas Edmodo kembali atau menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan untuk kalian nanti ya, seperti itu. Oke, selanjutnya perkenalan. Barangkali kalian belum tahu Bapak ya, karena siswa baru. Nah, di sini nama Bapak yaitu Lunggu Triutomo. Panggil aja Pak Lunggu ya kalau bertemu. Nah, boleh bisa dilihat foto profilnya yang di sebelah pojok kiri atas ya, itu Bapak. Nah, kalau lulusan Bapak itu teknik informatika ya, jadi khusus untuk mengajar komputer, seperti itu. Umur Bapak 20 sekarang 28 tahun ya, itu umur yang kemarin-kemarin. Nah, mapel yang Bapak ajarkan atau ampu yaitu prakarya atau TIK. Nanti yang kita ajarkan, nanti kita bahas. Email Bapak ini lunggutrio66@gmail.com. Lalu alamat Bapak di sini ya. Kampung Kaliwadas, Desa Pagon, RT 5, RW 2, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Subang. Oke, cukup perkenalan dari Bapak ya. Sekarang perkenalan untuk kalian. Nah, di sini Bapak harapkan kalian nanti komentar di bawah, sebutkan nama, alamat rumah, dan asal sekolah kalian. Itu aja. Nanti di komentar ya, di bawah sebutkan nama, alamat rumah, dan asal sekolah kalian. Biar kalian pada tahu teman-teman kalian dari mana aja ya, seperti itu. Nah, untuk sekarang materi pelajaran yang Bapak nanti ajarkan, pertemuan pertama itu tentang sejarah perkembangan TIK ya, sejarahnya. Yang kedua, TIK itu sendiri yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, peran dan dampak TIK bagi kita ya, apa sih peran dan dampak TIK-nya, seperti itu. Yang keempat, sistem operasi Windows XP. Yang kelima, perangkat keras dan lunak, seperti itu. Oke, kita mulai aja pertemuan pertama kita, yaitu tentang sejarah perkembangan TIK. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah,
Di sini kalian lihat itu masa-masa pertumbuhan prasejarah di mana manusia mengenal teknologi seperti itu. Dari masa dahulu di zaman prasejarah hingga sekarang, teknologi informasi dan komunikasi terus semakin berkembang. Hal ini membawa manusia menuju zaman peradaban yang lebih modern. Ini tentunya saja selaras dengan kebutuhan utama dari manusia itu sendiri untuk saling berinteraksi dengan sesama lainnya. Nah, dari zaman prasejarah ini hingga saat ini, teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia. Mulai dari penggunaan sempoa ya, dulu kita menggunakan sempoa, yaitu alat hitung dari kayu. Ya, ada yang tahu di sini? Ya, sempoa itu bisa disebut dengan abacus ya, seperti itu. Tahun yang lalu yang merupakan cikal bakal lahirnya komputer. Kemudian berkembang menjadi kalkulator. Itu sudah berbentuk teknologi ya. Kalkulator, tahu kan? Ya. Alat hitung seperti itu. Terus berkembang menjadi komputer modern saat ini. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya komputer, memang tidak bisa lepas dari sejarah perkembangan alat hitung. Nah, dapatkah kamu membayangkan bila monyet besar bermain komputer? Apa dia mampu mengerjakan hal yang dikerjakan manusia? Mungkin tidak ya, karena belum paham dan mengerti. Nah, perumpamaan seperti itu. Jadi di situ kan ada gambar dari kera ya sampai beranjak jalan dan duduk di depan komputer seperti itu. Perkembangan prasejarah diumpamakan seperti itu, teknologi informasi dan komunikasi. Next. Nah, sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, berkomunikasi menjadi kebutuhan utama bagi setiap manusia. Untuk itu diciptakan berbagai macam alat untuk memenuhi kebutuhan akan komunikasi tersebut. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berjalan seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia dalam hal berkomunikasi. Jadi di sini kalau dulu kan komunikasinya hanya berupa surat ya atau secara lisan. Nah, untuk mendukung semua itu dibutuhkan alat komunikasi tersebut. Apa? Yaitu seperti yang digambar itu. Yang dari dulunya menggunakan kaleng ya. Tahu kan kalian juga dulu pernah main ini ya, mainan kaleng telepon ya, seperti ini. Pakai kaleng terus benang seperti ini. Nah, lalu berkembang lagi menjadi telepon yang menggunakan di sini kayu seperti itu. Cuma alatnya masih diputar angka-angkanya ya. Itu masih zaman dulu. Terus berkembang lagi sudah menggunakan alat fiber, yaitu lebih modern lagi, masih putar ya angkanya. Nah, kalau sekarang itu menggunakan alat ini seperti ini teleponnya ya, yaitu angkanya sudah dipijit, mempermudah kita seperti itu. Next ya. Masa prasejarah sebelum 3000 sebelum Masehi ya. Nah, di situ ada manusia prasejarah. Zaman prasejarah adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Di zaman ini, manusia memulai mengidentifikasi benda-benda di sekitar lingkungan dan melukiskannya di dinding-dinding gua. Pada masa ini, kemampuan berbahasa manusia yang menggunakan bahasa isyarat dan gerakan tangan sebagai bentuk awal komunikasi antar manusia dilakukan dengan tanda dan isyarat tertentu seperti mimik muka, gerakan tangan, api dan asap. Nah, di sini pada masa prasejarah 3000 sebelum Masehi itu ditandai manusia purba itu
ya, manusia prasejarah ya, menggunakan komunikasi itu dengan cara isyarat, bahasa isyarat, dengan gerakan tangan, terus mimik muka, atau tanda-tanda seperti api atau asap. Biasanya kalau api itu atau asap ada tanda-tanda bahaya seperti itu ya. Jadi cara komunikasi dengan sesama manusia prasejarah lainnya dengan seperti itu, dengan bahasa isyarat. Nah, lanjut ke masa sejarah 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Nah, sini ada lukisan gua orang India menggunakan asap dan komunikasi. Di masa sejarah ini, manusia mulai mengenal tulisan. Pada zaman yang lebih maju ini, manusia mulai menggunakan bahasa tulisan sebagai media komunikasi. Cuman hanya saja teknologi komunikasi yang digunakan masih sangat sederhana ya. Pada 3000 sebelum Masehi, bangsa Sumeria untuk pertama kalinya menemukan dan menggunakan tulisan dalam berkomunikasi. Tulisan tersebut menggunakan simbol-simbol yang mempunyai bentuk bunyi dan cara penyebutan yang berbeda-beda. Jadi di masa ini manusia mulai menggunakan bahasa tulisan. Yang sebelumnya 3000 Masehi belum mengenal tulisan, cuma berdialog bahasa isyarat. Nah, di sini di masa sejarah 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi sudah mengenal tulisan. Ya, bahasa tulisan sebagai media komunikasinya. Cuman teknologi yang digunakan masih sangat sederhana. Ya, seperti itu. Seperti lukisan gua itu ya. Jadi bahasa tulisannya di teknologi yang digunakannya di gua seperti itu, ditulis seperti itu. Oke, bangsa Sumeria untuk pertama kalinya menemukan dan menggunakan tulisan dalam berkomunikasi. Tulisan tersebut menggunakan simbol-simbol yang mempunyai bentuk bunyi dan cara penyebutan yang berbeda-beda seperti itu. Oke, next. Masa modern 1400 Masehi sampai sekarang. Nah, pada masa ini terjadi kemajuan ya yang sangat pesat, berarti pada teknologi informasi dan komunikasi yang menuju ke perkembangan yang semakin modern. Pada tahun 1876 Masehi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Dan selanjutnya pada tahun 1889 Masehi, Almond Stowegger menciptakan telepon yang dapat langsung menghubungi nomor penerima tanpa harus melalui operatornya. Nah, di masa ini sudah semakin canggih dan modern sampai sekarang ya ini. Komunikasinya sudah menggunakan alat telepon seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari Bapak. Pertemuan sampai sini saja dulu. Nanti next selanjutnya tentang teknologi informasi itu sendiri ya. Teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.